Sebanyak 40 negara dan organisasi internasional, termasuk Indonesia, Uni Eropa dan Liga Arab menandatangani deklarasi tersebut. Jadi Gaza itu bukan kelaparan, dilaparkan. Alasannya apa dilaparkan? Dan siapa pelakunya? Alasannya supaya dengan dilaparkan dia protes dan mengecam Hamas, tapi hari ini nggak terjadi. Yang kedua, karena kelaparan nggak kuat tinggal di situ. Yang mau keluar itu juga dibisnisin. Alhamdulillah, banyak sekali berita-berita luar biasa. Tapi di sisi lain, kali ini kita sepertinya kesedihan belum berakhir. Di saat di era peperangan antara Iran dan juga Israel baru saja mereda, tapi ternyata di balik itu ada suatu kongsi untuk membuat saudara kita yang ada di Gaza kelaparan. Tapi yang lebih mengecewakan adalah baru saja kita lihat pernyataan beberapa negara Arab yang meminta kelompok perjuangan Palestina untuk menyerah dan membubarkan diri untuk handover Gaza. Ini sepertinya ironis ya, dan ini menyedihkan sekali. Makanya sekarang kita akan ngobrol dengan guru kita Ustaz Bahtiar Nasir, melihat fenomena ini seperti apa. Apakah Gaza sekarang sudah dalam posisi di ujung tanduk? Apakah harapan itu masih tetap ada? Ya, langsung kita ngomong dengan UBN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari. Saya kira kita ceritanya cocok ini. Dan lagi hot, lagi hangat ini. Dan ini bukan sekedar cerita ya. Ini update keimanan sebetulnya. Dan update keislaman kita juga. Karena apa yang kita bicarakan sekarang ini bukan soal info. Bukan soal kelaparan. Tapi ujian keimanan, solidaritas kita. Innamal mu'minuna ikhwah lagi diuji di sini. Jadi ini bukan soal meratapi kelaparan, tapi keislaman kita yang sedang diuji. Lebih dari itu, ini masalah kemanusiaan kita yang lagi diuji. Silakan. Ini yang ironis. Pada saat dulu semua orang membuat narasi kesalahan dari kenapa Palestina nyerang tanggal 7 Oktober, itu bagi bangsa Barat. Narasi itu dipakai untuk menggoreng bahwa ini salahnya Palestina, begitu kan? Tapi kemudian waktu berjalan semua orang teredukasi bahwa paham kejadian tersebut adalah sebuah framing untuk mempersalahkan Palestina. Negara Eropa sudah mulai sadar. Keluar pernyataan Prancis mengecam Israel. Starmer yang dari Inggris juga mengecam Israel. Nah, ini dia bangsa Arab yang dari awal tidak pernah mengecam Israel, sekarang malah meminta pasukan perjuangan menyerah. Ini kan, ini umat bingung nih sebenarnya. Apa nggak solid segitu kah? Nggak solidnya umat Islam di dunia ini gitu? Ya, ini bahasannya cukup sensitif ini. Tetapi gini, kita lihat makronya dulu ya. Setelah mereka gagal, Israel khususnya dan Amerika dan Barat gagal membantai seluruh orang Gaza dan gagal menaklukkan Gaza secara senjata, secara kekerasan, sekarang pakai pola lain. Oh, ini salah satu pola. Jadi udah nggak bisa lagi pakai senjata, maka caranya relokasi. Tahjir namanya, relokasi itu. Caranya gimana? Tajwi', starving, dilaparkan. Tetapi bencananya adalah Mesir yang nggak mau buka. Jadi bagi dua-duanya ini masalah. Bagi Gaza masalah dan bagi dunia Arab masalah. Nah, dalam kasus kemarin ini deklarasi New York ya, itu memang pemerakarsanya Saudi dan Perancis. Di sini pemerakarsanya. Malah itu? Ya, di deklarasi New York ini. Tapi hasil deklarasi New York itu dibantah juga oleh Israel, nggak terima, Hamas nggak terima, Amerika juga nggak terima. Lucu memang. Jadi pelaku utamanya nggak terima dengan deklarasi New York kemarin itu, tanggal 25.
Isinya memang salah satu poinnya membawa baper orang Indonesia. Tapi seluruh isi poin-poin perjanjiannya, deklarasi itu sebetulnya untuk menguntungkan Palestina. Dalam hal ini. Ada poin lainnya apa bunyinya? Deklarasi New York 2025. Isi utama deklarasi dokumen resmi PBB A/79/945 memuat sejumlah poin penting yang sekaligus menjadi pangkal silang pendapat antar negara. Satu, solusi dua negara. Palestina diakui berhak membentuk negara berdaulat dengan ibu kota di Yerusalem Timur. Negara Palestina harus berstatus demilitarisasi, tapi dijaga oleh pengawasan internasional. Artinya Palestina merdeka, punya ibu kota, tapi nggak boleh ada militer. Nggak boleh punya senjata. Yang kedua, kecaman terhadap Hamas. Negara-negara Arab untuk pertama kalinya sepakat mengecam serangan Hamas 7 Oktober 2023. Karena bagi yang berunding, Israel nggak akan berhenti menyerang sebelum Hamas dilucuti senjatanya. Dan itu syarat Israel mau ke meja perundingan. Hamas, ya mendingan mati. Mendingan kami habis daripada dilucuti senjata. Nah itu ceritanya. Oke. Poin 2B, Hamas diminta menyerahkan kendali Gaza kepada otoritas Palestina di bawah pimpinan Mahmud Abbas. Membebaskan sandera dan menyerahkan persenjataannya. Itu isinya. Poin 3. Rencana bertahap menuju perdamaian. 3A fase 1. Gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan darurat. Fase 2. Rekonstruksi Gaza di bawah koordinasi PBB. Fase 3. Negosiasi status final. Termasuk isu pengungsi dan pemukiman. Yang terakhir, yang keempat, koalisi internasional. Sebanyak 40 negara dan organisasi internasional, termasuk Indonesia, Uni Eropa dan Liga Arab menandatangani deklarasi tersebut. Kita termasuk yang taken ya? Ya, memang yang beredar di Indonesia itu, Indonesia ikut mengecam Hamas. Saja itu yang bikin pada baper. Tapi begini, saya ingin garis bawahi dulu. Solusi dua negara ini sebetulnya memuaskan akal, cocok untuk dibicarakan di meja perundingan. Tapi nggak pernah ada buktinya, nggak pernah ada presidennya, nggak ada teorinya, dan nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin. Ini penjajah Yerusalem Barat, yang dijajah Yerusalem Timur, bisa dampingan. Nggak mungkin sih kayaknya. Kecuali dibikin apa gitu ya. Pembatas gitu kali ya. Pembatas. Tapi kira-kira pertarungan semakin tambah ruwet gak ke depan. Dan saya gak yakin Israel mau lakukan itu. Iya, lagi pula mereka adalah tipe yang selalu ingkar sama perjanjian. Nah itu tipikal mereka. Jadi apa yang mesti kita lakukan ya Ustaz? Untuk kemudian meringankan kasus kita yang ada di Gaza. Ini kan seperti tembok-tembok semua nih. Kita mau nyumbang sulit masuk. Gitu. Sekarang keadaan juga dalam negosiasi untuk pelucutan. Dilucutin tambah habis ini, tambah hilang pasti di Gaza. Apa dong yang mesti kita lakuin dalam membasuh luka Gaza ini? Nah, memang kalau kita lihat kondisi sekarang nih, kita mesti ngapain ya? Jadi Gaza itu bukan kelaparan. Dilaparkan. Dilaparkan ya. Gitu ya. Dilaparkan. 1,1 juta penduduk ini dilaparkan. Alasannya apa dilaparkan? Dan siapa pelakunya? Alasannya supaya dengan dilaparkan dia protes dan mengecam Hamas, tapi sampai hari ini nggak terjadi. Yang kedua, karena kelaparan nggak kuat tinggal di situ. Mereka oleh Israel diinginkan agar hijrah ke Sinai. Tapi Mesir nggak mau bukain. Dia juga nggak mau ngambil risiko itu ya. Yang mau keluar itu juga dibisnisin. Itu Mata Najwa sudah bongkar tuh. Yang 10.000 orang. Jadi 1 tahun dia dapat 100 juta US.
ya lembaga ini. Bisnisnya si Rafah ini ya? Ya, Rafah itu bagian dalam miliknya Israel, bagian luar miliknya Mesir. Ya. Sejak tahun 2024 itu perjanjiannya itu. Terus yang kedua, ini kita bongkar nanti kita mesti ngapain. Jadi kalau pertanyaannya yang pertama saya bisa jawab adalah pekerjaan terpenting kita adalah dobrak blokade Gaza. Dobrak blokade. Iya. Kalau bahasa Arabnya itu kasrul hisar. Caranya gimana itu, Dok? Nah, sebelum caranya kita lihat lagi peta berikutnya. Sebetulnya bukan kelaparan kan? Dilaparkan. Ya. Karena 14.000 ton itu antri makanan buat masuk. Iya, nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Sampai expired kan? Iya. Nah, ini masalahnya. Yang boleh masuk dibisnisin dulu nih di perbatasan. Ya. Dibisnisin dulu sama pajaknya mereka gitu ya? Iya. Ini ada dua. Yang pertama, Israel minta agar semua bantuan nggak boleh lewat lembaga kemanusiaan, harus lembaga dia. Mas Ari, coba deh hitung. 1 kilo tepung ya. Itu $27 kali 16.500, kira-kira 455.000 rupiah per kilo. Di sini paling tinggi ibu-ibu 1 kilo tepung berapa? 15.000 kan? 15.000. Ada tukang bakwan nggak di sini? Tukang ini tukang gorengan semua ini kan ini apa? Tukang makan gorengan maksudnya? 500.000 loh di sana. Ini harga minuman kayak gini, artinya orang Gaza tetap dikasih nafas supaya nggak kelihatan starving atau pelaparan berlebihan, tapi dengan cara beli yang sangat mahal. Uang yang kita kasih ke mereka nggak bisa masuk juga. Kalau masuk, mereka minta 50%. Ini mafia ini semua, ini bisnis perang. Bisnis perang. Iya, jadi menembus lagi-lagi untuk kasus ini yang harus kita lakukan, menembus blokade Gaza. Yang ketiga, bagaimana makanan bisa masuk? Ya, menembus blokade Gaza lagi. PR-nya gimana tuh mentar nembusnya tuh? Nah, kan kita nggak di sana. Kalau kita mengharapkan pemimpin-pemimpin politik dunia, ya cuma dua, kepentingan politik, regional mereka atau nasional mereka, ya ekonomi. Kalau kemarin pernah dicoba sama Global March, tapi karena secara politik nggak dapat izin dari Mesir, nggak jadi juga. Nggak. 4.000 orang yang datang, lemparin botol, 1.700 yang bisa masuk. 200 ditangkap. Ya kocar-kacir, walaupun teman-teman udah berbuat yang terbaik. Dan mereka targetnya memang cuma sampai perbatasan doang. Itu pun nggak bisa. Dan itu kemarin untuk standar Mesir lembut banget. Lembut banget. Kalau yang tahu Mesir, itu harusnya hilang semua orang. Harusnya nggak ada yang pulang itu. Kalau standar Mesir. Ini banyak yang mungkin belum paham, Ben. Mesir sesama negara Muslim kok malah begitu sama orang Muslim? Nah, gimana ceritanya, Ustaz? Berarti persepsinya dulu yang mesti dirubah. Coba kalau saya bilang Musa dari mana? Musa? Iya, kan dari Israel kan? Dia Bani Israel kan? Dilahirkan di situ kan? Tapi kan tinggal di Mesir. Ya. Terus penguasa Mesir siapa? Firaun. Ya udahlah. Lihat Mesir, lihat Firaun dulu deh kalau gitu. Oh iya. Kan terlalu dibawa ke Islam. Dulunya, oke. Terlalu dibawa ke Islam, jadi terlalu. Dulunya memang Firaun, ya. Gitu kira-kira. Dan Firaun kan dari dulu sampai sekarang selalu ada. Bentuknya aja berubah ya. Bentuk berubah. Contohnya gini, kenapa sih Mesir nggak mau buka? Mungkin itu pertanyaannya. Ya. Kenapa Mesir nggak mau buka perbatasannya? Satu, karena Mesir kalau membuka perbatasan, berarti melanggar perjanjian Camp David tahun 1979. Tentang? Ada antara, dulu kan perang Arab Israel. Mesir, Jordania, Lebanon kalah kan. Ya ada perjanjian yang namanya kalah harus tunduk. Jadi posisi Mesir ini sedang di bawahnya Israel? Di bawah kontrol Israel. Untuk perbatasan. Dua, dia takut eksodus.
Kalau pintu Rafah dibuka, gua aja lagi susah, kemasukan 1,1 juta orang. Susah lah gue. Ke Mesir. Oh iya. 3. Apa tuh? Karena ini di perbatasan juga dengan Sinai. Di situ banyak ekstremis Islam. Takut ekstremis Islamnya kemudian berkembang dan mengancam Mesir. Itu teori politik. Kenapa Mesir sampai sekarang nggak mau buka? Itu alasannya. Tapi sebetulnya apa alasannya? Karena dapat bantuan 1,3 miliar dolar per tahun. Itu berarti yang ongkos lebih masuk keamanan. Akal. Dan itu bantuan terbesar Amerika untuk luar negeri setelah Israel. Oh, baru ini make sense. Nah, kalau nggak gitu, ya kolaps pemerintahan nggak punya biaya operasional. Ya jenis sekarang harganya 300.000 rupiah. Dulu-dulu kita masih 2.000-an lebih. Satu jenihnya itu. Satu apa? 1 pound. 1 jenih. 1 jenih? Mata uang dia. Udah 300 rupiah 300. Sekarang. Jadi dari 2.000 lebih. Jadi turun? Turun. Dan sekarang nggak ada investor mau masuk ke sana. Ke Mesir? Ke Mesir, berat. Jadi dari mana dia dapat duit? Kecuali dari hasil ini semua. Tapi kan ya kalau kita lihat ya mungkin ini akhirnya terbuka pemahaman kita ya bahwa ternyata di sini negara yang tidak terjajah sebenarnya hanya Gaza berarti. Ya. Jadi justru negara-negara Islam ini sedang terjajah. Semua yang tanda tangan itu juga terjajah juga. Termasuk kita dong. Hah? Termasuk kita dong. Iya, bilang aja iya. Berarti kemerdekaan nanti bendera apa yang dipasang? Merah putih lah pasti ya. Nah, ini kalau kita mau kemerdekaan, mungkin nggak ada satu manuver khusus yang... Mungkin politik internasional kita nggak terlalu merdeka. Tapi ke dalam, insya Allah masih bebas mendirikan bendera merah putih. Nah, kita bicara gini masih boleh, berarti masih merdeka lah di dalam. Ya. Maksudnya kebijakan politik di luar negeri ini berarti hampir semua negara itu under under kekuasaannya Israel atau Amerika, begitu kan? Tapi sudah polarisasi sekarang udah mulai berubah. Ya. Udah nggak lagi. Nggak seperti itu ya. Nggak walaupun masih kuat tapi. Iya. Contohnya Prancis dan Inggris. Ya. Sekarang kan nggak harus ikut sama Amerika. Buktinya di deklarasi ini, New York, Amerika nggak suka, Prancis, Inggris ikut di sini. Iya, mereka sendiri udah mulai ada konflik sedikit. Sangat besar konfliknya ke depan. Dan Amerika berat untuk membiayai Israel ini. Nah, semakin berat dan udah nyetop. Karena kan kebijakannya Trump, ya, America First kan, ya, America First dia. Jadi dia nggak mikirin luar. Termasuk bantuan Israel dia nggak lagi. Udah nggak lagi atau nggak sebanyak dulu? Nggak sebanyak dulu untuk perang. Untuk perang dia nggak. Yang saya dengarkan kesulitan ekonomi terjadi di Amerika membuat presidennya kemarin promotor ke Timur Tengah kemarin kan. Dan ternyata dapat pendanaan. Dari 90 transaksi yang diinginkan dikecam ternyata ya jauh. Katanya Trump jago negosiasi. Dia akan membuat 90 transaksi. Ya sekarang 5 aja belum. Tapi sama Indonesia udah. Ya, ancam-ancaman gitulah. Dealing kita udah ya sama Indonesia. Nah, kalau sekarang nih posisinya keadaan politik makin panas gitu ya. Saya tahu nih Ustadz banyak nahannya nih ngomongnya. Saya tahu nih Ustadz ini. Nggak seterbuka kalau ngobrol biasanya nih. Teman-teman semua tahu ya bahwa sekarang dunia lagi dalam posisi mungkin action mode sekarang. Habis perang yang di Palestina juga belum selesai, dengan Israel dengan Iran juga belum selesai kan? Sementara ada perang antara kemarin ada India dengan Pakistan, kemudian juga ada Ukraina Rusia belum selesai, Cina dan Taiwan tinggal nunggu trigger, Kamboja, Bangkok, Kamboja dan Thailand udah mulai. Ini mode perang sepertinya terjadi di mana-mana. Gitu. Kalau ini pengandaian saat ini, saya sempat buka di sosial media. Kalau menurut nubuah Nabi gitu,
apakah memang dunia akan diakhiri dengan perang dunia ketiga? Baik. Saya kasih tahu di depan dulu ya. Perang dunia ketiga tidak terhindarkan. Tidak terhindarkan. Tidak terhindarkan. Nah, kalau Indonesia perang pasti dengan negara terdekat dong. Nggak mungkin kita ke jauh. Dan bisa kemungkinan lebih cepat. Lebih cepat? Bisa lebih cepat situasinya. Karena IO perangnya udah siap. IO-nya siapa? Hah? IO-nya siapa? Yang bikin cerita lah. Siapa tuh yang bikin cerita tuh? Coba gini, sederhana saja. Kasus Thailand Kamboja cuma gara-gara satu tentara dibunuh kan? Iya. Dor mati satu. Yang diangkat apa? Tahun 53 masalah kuil dan perbatasan. Iya. Dan ini kasus tahun 1907. Cuma gara-gara satu tentara, Dor, perang. Gampang kan? Ya. India Pakistan juga gitu. India Pakistan 5 orang. Ya, turis. Kashmir bukan India Kashmir juga awalnya. Kashmir kan, baru kemudian Pakistan masuk. Katanya pelakunya nggak ada yang mengklaim sebagai pelakunya tuh. Iya, 5 orang aja ditembak dor gitu kan. Lagi turis ditembak, perang. Nah, apakah perang antara Kamboja sama Thailand doang? Enggak, di belakang dia bilang Thailand ada Amerika. Di belakang Kamboja ada proyek obornya Cina. Berarti mirip kayak India Pakistan. Di belakang India Amerika, di belakang Pakistan Cina. Nah, lu kan tanya tadi IU-nya siapa? Oh itu, ya. Berarti kalau Indonesia sama Malaysia, bikin aja misalnya entah siapa yang nembak, tapi dibilang airutnya Malaysia menembak tentara TNI di Nunukan, Dor. Kira-kira ganyang Malaysia itu enggak? Bisa jadi ada lagi. Iya. 3 niat belakangnya siapa masing-masing nih? Iya, 5 kota tiba-tiba orang Cina bunuh pribumi. 1 di Morawali, 1 Jakarta, 1 di Sulawesi, di titik-titik panas. Trigger langsung tuh. Iya, jadi IO tinggal bilang, bos kapan dipencet nih bos? Gitu. Nah, makanya kawin. Jadi urusan itu. Ini banyak yang masih jomblo bagaimana Ustadz? Udah mau perang aja. Tapi ini nggak akan terhindarkan. Nggak. Kenapa? Coba lihat sekarang. Kalau semua Anda tanya, ini kasus yang terakhir, New York Declaration. Ya. Ini kan nggak terjadi. Ini bikin deklarasi New York, pelakunya nggak ada yang nerima. Amerika nggak terima deklarasi, Israel nggak nerima, Hamas nggak terima. Gimana sih? Memang yang lagi perang siapa? Pelaku perangnya malah nggak terima sama deklarasinya. Iya. Deklarasinya buat yang ikutan meeting aja. Untuk kepentingan geopolitik dia kan. Geopolitik dia nih dan geoekonomi dia. Nah, jadi sebetulnya kondisi dunia kayak apa sekarang? Ibaratnya gini, Mas Ari. Ini ada ruang tertutup nih. Iya. Jadi mereka sekarang muter-muter aja nih. Lagi cari apa solusinya di ruang lobby ini. Sampai mungkin ketemu blok mana dengan blok mana nih. Udah kita repot nih, udah gak bisa ketemu nih. Yang sama gue siapa, yang sama lu siapa. Udah, kita perang aja deh. Gitu. Ini tunggu waktunya aja. Oh. Iya, kalau bahasa Sundanya ma fi halun siyasi fi Palestina. Artinya? Dilarang merokok. Tidak ada solusi politik. Dan kalau ada diskusi juga sebenarnya bukan buat kepentingan Palestina, untuk kepentingan masing-masing pribadi. Ya, dia politik masing-masing. Oh. Makanya Indonesia yang sebetulnya paling tulus. Jaraknya paling jauh. Jadi secara geografi paling jauh. Secara geopolitik kita nggak punya kepentingan kok. Kita nggak ngeblok ke Iran untuk menguasai minyak. Ya. Kita nggak ngeblok ke Amerika untuk ngambil Ka'bah gitu, nggak ada. Gitu ya. Kalau yang lain punya kepentingan semua. Iran. Coba lihat Iran nih. Iran pengen bikin yang namanya bulan sabit Persia kayak lalu kan. Ya. Israel pengen Israel Raya sampai ke seluruh negara Arab sampai ke Irak. Mau diambil semua. Amerika pengen tetap bercokol. Ya. Orang Timur Tengah, ya dia nggak mau dipimpin Irak sama kacau gue sekarang. Mending sekarang aja deh berdampingan sama Israel, tapi gue kaya. Dan gitu. Daripada diambil Iran gue susah. Kayak Irak, kayak Suriah, kayak Yaman,
kayak Lebanon Selatan. Gitu. Oh, jadi masalah kepentingan semuanya. Semua kepentingan. Ya di sini aja yang pakai bicara agama. Pakai takbir Allahu Akbar. Ya. Nah, sekarang ayatnya gimana? Gimana tuh? Kalau bicara ayatnya. Kenapa saya katakan perang? Ketika Bani Israel itu dibebaskan dari perbudakan Mesir, kan disuruh pulang atau Allah punya tanah di the promising land kan? Ya. Tapi untuk masuk harus dengan jihad. Nggak ada pakai diplomasi politik dari dulu. Iya. Selalu sejarah itu dengan jihad, gitu, dengan perang. Bani Israel nggak mau kan diajak sama Musa. Iya. Musa, lu pergi aja sama Tuhan lu berdua. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Gue tungguin di sini. Dengan Tuhanmu gitu ya. Ya, lu perang berdua sama Tuhan lu. Gue duduk di sini. Gara-gara itu kan dia hidup di diaspora 40 tahun kan. Iya. Ya. Jadi ya perang gitu di dunia ini. Ujungnya adalah mau nggak mau dengan fisik. Nah, sekarang gini, ceritanya Israel bisa bercokol di situ gimana ceritanya? IO-nya bikin perang dunia ke-1. IO bikin perang dunia ke-1. Nggak berhasil dong. Ya. Bikinlah perang dunia kedua 2024. 1924. Ya. Ya, dor. Barulah setelah perang, ya, ambil konsesi. Ardun bila sya'bin li sya'bin bila ardin. Jadikan Palestina itu free zone area, tanah tak bertuan, untuk situan yang tidak punya tanah. Jadilah perjanjian Balfour. Balfour, tanda tangan, ini jadikan free zone area. Jadi perang dunia pertama dan kedua adalah settingan untuk ngambil Palestina oleh Israel. Berarti mereka punya rencana jangka panjang yang jauh ya. Jauh. Termasuk berarti perang ini nggak mungkin tanpa niat. Perang dunia ketiga akan terjadi, pasti ada niat busuk lainnya. Bukan niat busuk. Dia akan tergantikan. Oh, tergantikan. Tidak bisa tidak. Jadi Israel akan hancur. Akan terusir. Next 20 tahun yang akan datang. Dari sekarang sampai 20 tahun ini proses. Menurut Rabi Yahudi dalam Taurat itu tidak ada ceritanya kan kerajaan Daud dan Sulaiman lebih 80 tahun kan. Nah, mereka bikin negara 1948. 80 tahun kemudian 2028. Sekarang 2025. Itu kan 3 tahun lagi berarti. Emang kalau ngobrol sama UBN itu bikin penasaran, apalagi detail-detail ini kayaknya nggak cukup kalau cuma sebentar ini. Perlu kita culik ke studio kayaknya beliau nih ya. Atau kita bikin daurah nih ya. Ini bikin saya pengen ngulik detail, cuma takutnya di sini nggak kuat ini. Oh, saya setiap peristiwa ini update setiap malam. Update setiap malam dan saya harus kumpulkan semua berita. Berita terbaru, teranyar saya harus setiap malam. Wah, ini kayaknya makin menarik dan bikin kita kepo. Rahasia di akhir zaman ini seperti apa ya? Ada pesan terakhir, Ustaz? Sebelum kita akan bikin sesi yang lebih intens lagi, mungkin untuk sekarang yang masih... Sekarang kan sepertinya algoritmanya tidak berpihak, Ustaz. Ya. Jadi banyak yang udah mulai lesu. Banyak yang udah nggak ngomongin. Yang speak up makin sedikit. Saya kemarin dapat ancaman lagi di YouTube-nya untuk mau dipermanen eliminate. Untuk tayangan yang belum kita publish ya kan, teman-teman pada habis kemarin hampir berkabung nasional, hampir kehilangan channel kita. Karena ini juga gitu. Jadi memang nggak untuk berada di sini kan ada satu ya pengorbanan khusus ibaratnya. Ini pasti banyak di sini yang kalau posting nggak ya, nggak usah kali ya gitu. Gimana tetap penyemangatnya apa nih? Sama, YouTube saya juga baru bisa dibuka bulan Oktober. Nah. Apa yang bisa bikin kita semangat bareng, Zat? Begini. Cerita-cerita di dunia ini itu cuma asumsi manusia. Yang harus terjadi, termasuk jodoh ya. Termasuk jodoh juga. Buat yang jomblo di sini. Yang harus terjadi adalah apa yang ditetapkan oleh Allah. Masya Allah. Untuk kasus apa nih? Palestina misalnya. Roadmap udah jelas. Ayat 4-8. Pusat pertarungan di Syam, hadisnya udah jelas.
indikasi sekarang pun nanti mungkin perang dunianya tuh tempatnya di Suriah. Seperti yang digambarkan dalam hadis ini. Titik pertarungan ini semua nanti dipersiapkan itu di Suriah. Itu kata para pengamat ya. Kalau saya koneksi, kok cocok sama hadisnya ya? Gitu. Jadi saya katakan di kalimat terakhir ini, ya itulah cara manusia untuk mengisi hidupnya. Mereka yang senantiasa berjalan di atas wahyu, insya Allah sampai kepada kemuliaannya. Orang yang keluar, ya terpelanting akan hidup terombang-ambing. Maka percaya aja sama Al-Quran dan As-Sunnah, itu yang terjadi. Itu sih. Karena saya kalau ngobrol sama para pengamat ini, sama semuanya. Nggak ada jalan keluar politiknya. Dan akan ada perang dunia ketiga. Dan itu watil kal ayyam nudawilu bainan nas. Ini yang namanya mudawalah. Proses pergantian kekuasaan di muka bumi. Yang pusatnya di sana. Ya harus perang dunia. Insya Allah. Ya kalau kita lihat kan semua kasusnya ke situ. Ya sudah takdir langit itu. Emang nggak bisa dihindarkan kalau ketetapan dari Indonesia. Nggak bisa. Sutradaranya udah ngomong begitu. Iya, bukan Ukraine, bukan. Ukraine kan udah aman sekarang. Tinggal tunggu mati aja Zelensky. Karena Amerika bilang, oke, Rusia, lu nggak usah ikut ya di Suriah. Gua kasih tuh Ukraine. Kita nggak usah perang, kita pikirin ekonominya aja dulu. Diem kan? Itu deal-dealannya. Iya. Keambillah Suriah, Iran, jangan ikut main di sini. Gitu. Mesir gak dapat, makanya sekarang Mesir berteman sama Iran. Ini panjang lagi nanti sesi khususnya. Waduh. Nah, jadi ini kalau kita kembali ke wahyu enak. Semuanya tuh ke situ larinya nanti. Persis seperti yang digambarkan oleh Nabi tentang peta zaman ini. Cuma jangan terlalu cepat jadi ustadz akhir zaman nanti. Jangan terlalu ta'in. Tapi memang harus seperti itu dan sabar. Sabar, jangan terlalu pengen cepat. Makanya orang-orang yang berjatuhan ini biasanya udah capek dia. Padahal ini perjuangan ini panjang. Insya Allah titik baliknya 2027 atau 2028. Tapi proses menggeleparnya kayak sapi disembelih, kan gak langsung mati. Ada oplak-oplaknya dulu ya. Nah, oplak-oplaknya itu bikin darah kemana-mana juga kan. Nah itu tapi nggak lama, 20 tahun maksimal. Ya mudah-mudahan kita dalam keadaan yang terbaik ya. Nggak bisa bilang kita nggak kena ya, bisa aja kena. Bisa. Tapi mudah-mudahan kitanya dilindungi Allah. Saya malah ketar-ketir Indonesia bakal masih ada apa enggak gitu. Ustaz jauh banget Ustaz. Masa jadi One Piece? Gimana sih Ustaz? Serius. Coba tanya orang di sini. Tapi tanya jujur. Lu tanya, lu jujur semua ya, sebetulnya buat lu ini negara memberatkan atau meringankan? Kemarin itu unik Ustaz. Waktu ada peperangan di Israel dan Iran, kan ada peluru kendali. Maksudnya Ustaz mau nanya, pada ini katanya pertanyaan itu tadi, ada peluru kendali ke negara-negara tersebut. Saya sempat nanya ke netizen, Indonesia punya Iron Dome nggak ya? Kalau kita dijajah bagaimana? Begitu. Jawabannya lucu saya dapat. Lihat dulu yang jajah amanah nggak sama rakyatnya. Kalau amanah boleh aja. Udah terjawab ya. Yang jajah amanah nggak? Kalau amanah boleh deh. Kalau penjajahnya amanah. Kalau penjajahnya amanah. Maksudnya segitu nggak pedenya. Ya mudah-mudahan ketemu pola terbaik lah Ustaz ya. Ya karena nggak tahu nanti pola negara ke depan tuh seperti apa. Kita nggak tahu. Jadi kalau sampai misalnya bisa jadi masyarakat tertentu, saya maunya gabungin sama negara itu aja. Ya, satu pulau maunya sama negara itu, gua nggak mau sama negara ini. Berarti beliau merasa sekarang pun sedang terjajah. Iya. Jadi blok ini nggak bisa dihindari nanti. Dan konon boleh jadi negara yang tidak memblok itu yang mati duluan gitu.
Oh. Boleh jadi. Boleh jadi. Nah. Ini kayaknya perlu pembahasan khusus ya, Ustaz. Ya. Ini jadi bikin penasaran kan ya. Kita perlu daurah khusus atau minimal kita podcast lebih detail lagi di Cerita Untung yang bisa saya korek-korek ini ya. Ya. Dan para hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mungkin baru terpapar obrolan kita sekarang ini, jangan lupa untuk subscribe channel kita Cerita Untung. Dan jangan lupa juga untuk follow IG-nya Ustadz, pasti udah follow ya. Pasti udah follow. Terima kasih Ustadz waktunya Ustadz untuk pencerahannya yang tetap menurut saya menggantung penasaran ini. Ya. Semoga akan menjadi trigger kita untuk menambah ingin tahu lagi tentang apa yang akan terjadi menurut wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini barang lelangnya nanti kita akan taruh di kolom ditaruh di description teman-teman ya. Kita akan berikan kesempatan untuk yang di rumah juga mau ikutan, monggo silahkan untuk zakatin aja. Silakan Ustaz, terima kasih waktunya. Ya, terima kasih sama-sama. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.